LSM Forum Masyarakat Peduli FMP Jabar bersama beberapa orang perwakilan petani kerjasama area lahan hak guna usaha PT Sanghyang Seri SHS Sukamandi penuhi permohonan audensi Direktur Utama Dirut PT SHS Mariono di Wisma B1 PT SHS Sukamandi Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang pada hari Rabu tanggal 27 Juli tahun 2022. Audensi tersebut merupakan lanjutan dari aksi unjuk rasa LSM FMP Jabar bersama Forum Anak Jalanan Forajal dan Laskar Jihad Anti Korupsi beserta elemen petani penggarap lahan HGU PT SHS di kantor PT SHS Sukamandi pada hari Kamis tanggal 21 Juli tahun 2022. Belum lama ini terkait pencabutan areal lahan kerjasama dari petani menjadi swakelola PT SHS yang diduga hanya tipu-tipu belaka. Dalam audensi ini nampak hadir Dirut PT SHS Mariono didampingi Direktur Produksi Karyawan Gunarso beserta jajarannya dan Ketua Umum FMP Jabar Asep Sumarna Toha bersama aktivis pemerhati pertanian Irianto Ibrahim Aji dan Fajar Rizkomar, dua orang perwakilan petani yakni Icang dan Ade. Kalau kerjasama ya sudah, kerjasama dengan petani lagi kan gitu. Ini kan sama aja menyakiti petani yang memang benar-benar mau bertani. Saya kira kalau bicara setoran ya atau sewa petani dan mau mereka ini kan karena memang kondisinya saja, dan saya kira pembinaan yang kurang begitu ini kan gitu. Petani mau di gimana juga nurut mereka, nurut Pak, diberi dari kemarin nurut mereka. Ayo tanam hibrida, padahal mereka sudah tanam, digaruk lagi Pak. Luar biasa kan, sampai rugi siapa yang nanggung? Sekarang kita minta apa, petani minta ganti rugi cash, sampai sekarang belum nggak ada penjelasan. Hibrida F16 F berapa? F16 ya? IF16 sama IF8 sudah tanam ya? Karena program persengensi harus tanam hibrida, harus tanam itu mereka tahun kemarin ya mau manut mereka udah gimana. Terus ada lagi kebijakan sanksi ini katanya uji coba ngapain banyak uji coba nggak 5 hektar 10 hektar uji coba. Nah kalau rugi kayak kemarin petani rugi itu uji coba. Kalau uji coba nggak di petani kan? Uji coba iya. Ini kemarin uji coba itu hibrida sama itu. Oh ini yang hibrida ya. Tapi yang kemarin kita nggak dengan petani ya. Enggak, yang sekarang mau dilaksanakan oleh Sani Restorasi ya. Tapi informasinya kan sama, restorasi dan uji coba. Usai audensi Ketum FMP Asep Sumarna Toha yang akrab disapa Abah Batman kepada Perak TV menyampaikan bahwa Dirut PT SHS Mariono telah merespon sejumlah tuntutan petani, salah satunya siap mengembalikan lahan HGU yang diswakelolanya menjadi kerjasama kembali kepada para petani dengan syarat sewa lahan bayar di muka sebesar 10 juta per hektar per musim berikut bayar tunggakan minimal 10%. Kemarin hari ini sesuai dengan janji audiensi dengan Dirut langsung saya terkait dengan persoalan yang di Persoalannya apa saja sih yang dibahas tadi? yang paling utama adalah soal pengalihan dari dari kerjasama ke swasta. Tapi tadi kita sudah berdiskusi panjang lebar dengan Dirut Prod juga dengan teman-teman yang lain. Intinya bahwa yang poin satu itu pihak perusahaan bersedia untuk petani-petani yang memang mau kerjasama lagi, tapi harus uang di cash. Yang mau silahkan, memang perusahaan dalam kondisi yang sudah selesai. Selanjutnya juga terkait dengan lahan yang 7,2 hektar yang di luar sanksi, termasuk juga lahan yang beberapa ratus hektar
yang di luar HGU Sanasi, yang informasinya sekarang sudah masuk di HGU yang sekarang. Artinya kita yang persoalkan HGU yang lama, di luar dari 3.150 hektar lah. Gitu. Mungkin tidak langsung ke Mana Pak Irianto? Ya, terima kasih kepada jajaran direksi dan menteri yang sudah bisa menerima kami tentunya. Di sini tadi sudah dijelaskan oleh Kak Asep bahwa banyak hal-hal yang mesti didiskusikan dengan masyarakat. Yang perusahaan BUMN di desa ini yang sekarang kondisinya sudah tidak baik-baik saja. Bagus menurut kami sekarang membuka peluang untuk berdiskusi untuk bisa kembali membangun kata saya ke depan. Itu saja barangkali. Ya, tadi kan ada sewa di muka. Petani keberatan tidak menurut? ya, petani juga sebagian besar tidak keberatan ya. Bagi yang keberatan mungkin ya harus didiskusikan lagi. Masih didiskusikan lagi. Ini juga ada lanjutan, tapi intinya sepanjang itu baik untuk kedua belah pihak, baik petani maupun perusahaan, kenapa tidak? Kan gitu. Ya, di sini juga kami dengar ada permasalahan EF8, EF16, hibrida itu gimana? Nah, ini yang belum ada solusi ya, belum ada solusi untuk ganti rugi EF. Nah, nanti kita ada diskusi lanjutan. Ganti ruginya seperti apa, pihak perusahaan atau Sangyangsi maunya seperti apa. Yang jelas petani merasa merugi dan ganti rugi kepada perusahaan. Ada tindak lanjutnya nanti. Ya. Selain permasalahan tadi, ada permasalahan lain di Sangyangsi. Apa lagi? Ada tapi masih kita akan diskusikan lanjutan tadi. Ada diskusi lanjutan setelah ini. Ada persoalan-persoalan yang memang mesti diselesaikan. Ya, tadi ya persoalan besar. Dalam hak mana hak perusahaan, mana hak negara. Ya, tadi kan bicara tentang kelebihan HGU ya 900 hektar. Nah, menurut Pak Dirut tadi juga dikatakan, tadi disampaikan bahwa itu sudah masuk ke HGU Sangyangsi. Nah, dasarnya apa itu Pak Dirut, bisa sertifikat yang baru atau gimana? Perpanjangan, informasi ini perpanjangan. Nah, nanti kita cek dulu. Kita cek berapa yang perpanjangan sekarang yang 2000 sampai 2031. Sampai 2031 kita juga perlu tahu detail ya. Perlu detail apakah benar yang waktu itu ada hitung ulang dan ada kelebihan itu masuk ke HGW sekarang atau tidak. Nah, kalau tidak jelas pertanggungjawaban perusahaan BUMN itu ke negara. Artinya ketika ada pungutan di luar HGU berarti itu jelas melanggar. Seperti dipaparkan Dirprot PT SHS karyawan Gunarso mewakili Dirut PT SHS Mariono saat diwawancarai Perak TV di depan Wisma B1 usai beraudensi. Hari ini alhamdulillah dengan mediasi berbagai pihak, silaturahim antara teman-teman masyarakat dengan pimpinan perusahaan kami yang hadir hari ini Pak Dirut langsung memimpin silaturahim ya. Ada beberapa hal yang sudah didiskusikan. Intinya adalah silaturahim hari ini adalah sebetulnya satu tujuannya bagaimana perusahaan ke depan bisa jauh lebih baik dan lebih baik lagi. Harapannya bisa seperti dulu. Sangyangsi bisa masuk ke dalam masa kejayaan seperti dulu. Nah, untuk itu maka tadi berbagai masukan dan diskusi dari teman-teman masyarakat sudah kami dengar dan sudah kita tampung. Nah, antara lain beberapa hal terkait dengan masalah program restorasi, kemudian teknis budidaya yang namanya pawongan, kemudian ada hal-hal lain yang tadi banyak dibahas di dalam silaturahmi. Dan saya berharap nanti dengan silaturahmi ini maka bisa menghasilkan yang terbaik, jalan yang terbaik baik perusahaan, masyarakat atau petani. Artinya apa jalan terbaik? Semuanya saling memberikan keuntungan. Perusahaan diuntungkan, petani tidak dirugikan, kemudian bisa memberikan nilai manfaat buat petani dan masyarakat. Nah, pengajuan apa saja sih yang tadi disampaikan oleh perwakilan? Kalau tidak salah tadi beberapa teman-teman perwakilan dari petani dan masyarakat menyampaikan satu terkait dengan mempertanyakan program restorasi itu apa.
Jadi tadi disampaikan oleh pimpinan kami bahwa restorasi ini dalam rangka perbaikan-perbaikan, baik itu perbaikan teknis tanah, perbaikan teknis budidaya, sehingga nanti dihasilkan hasil yang terbaik. Hari ini rata-rata produktivitas ada di angka 4,5 sampai dengan 5 ton. Nah, maka dengan program restorasi diharapkan ini bisa meningkat. Syukur-syukur bisa 8. Ya minimal 7 aja kami sudah senang. Sehingga nanti kalau ini sudah bagus program restorasi, ini kita akan copy paste kepada teman-teman petani. Ini cara berbudidaya untuk menghasilkan produktivitas tinggi, sehingga nanti kesejahteraan petani ataupun pendapatan perusahaan ini bisa sama-sama meningkat. Tadi itu satu terkait dengan masalah program restorasi. Kemudian juga yang kedua terkait dengan masalah program pawongan. Nah, pawongan artinya bahwa di sini konsepnya adalah petani diberikan kesempatan untuk tetap kerjasama dengan perusahaan, kan gitu. Hanya mungkin tadi disampaikan di dalam diskusi tadi bahwa salah satu caranya adalah pembayaran penggunaan lahan, atau kita bahasa kasarnya sewa gitu ya, itu disepakati atau didiskusikan dibayar di muka. Artinya begitu petani mau menggarap, kemudian tanda tangan kontrak, di mana kontrak itu disepakati dalam bentuk petani harus membayar di muka. Apakah bayarnya dalam bentuk uang ataukah bayarnya dalam bentuk natura? Nah, ini tadi secara detail belum didiskusikan. Mungkin nanti selanjutnya saya dengan Pak Fahmi sesuai arahan Pak Dirut akan mendiskusikan teknis, apakah nanti berupa uang atau misalnya berupa fisik atau natura. Nah, jadi bayar di depan. Nah, persoalannya tadi saya juga mendengar dari teman-teman perwakilan, ternyata bayar di depan juga mereka masih memikirkan kondisi kemampuan petani. Ada petani yang mungkin bisa jadi mampu bayar di depan senilai mungkin 10 juta, ada juga mungkin petani yang juga tidak mampu. Nah, tadi teman-teman mengusulkan bayar di depannya itu adalah 50%. Sisanya 50% itu adalah bayar setelah panen. Seperti diberitakan Perak TV sebelumnya, ratusan massa aksi gabungan FMP Jabar tersebut mendesak agar Dirut PT SHS Mariono segera mundur dari jabatannya karena diduga telah melakukan tipu-tipu terkait pengalihan lahan HGU sekitar 800 hektar yang sudah dikerjasamakan sejak lama dengan petani penggarap kini dijadikan swakelola dengan dalih dibiayai murni oleh PT SHS, namun diduga kuat lahan HGU itu dikerjasamakan dengan perusahaan lain. Dari Subang, Jawa Barat, Hendra Galang, Perak TV melaporkan.